الحمد لله الواسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان الغني الذي لم تزل سحائب جوده تسيح الخيرات كل وقت وأوان العلم الذي لا يخفى عليه خاطر الجنان الحي القيوم الذي لا يجيد تفقاته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تعذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوت العدا والحسبان والشكر شكرا تنال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له دائم الملك السلطان ومبرئ كل من سواه من العدام إلى الوجدان عالم الظاهر ومن عليه الجنان واشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفيع الله بالحق حتى تضاحى واستبان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الصدق والإحسان أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب ثوابه قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang kami muliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah merupakan kata kunci pertama yang harus kita tanamkan dalam lubuk hati dan lisan kita semua atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, khususnya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah zahiran wa batinan, sehingga kita bisa terus istiqamah dalam mengerjakan ibadah wajib satu pekan sekali, yakni sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan amal yang soleh di dunia dan akhirah. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yang telah sukses menjalankan visi misi dakwahnya dalam menyebarkan syariat Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam tiga rahmatan lil alamin, beserta para sahabat, keluarga dan semua pengikut yang senantiasa mengikuti seluruh jejak langkah-langkahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kami pribadi
serta keluarga dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu hal penting dalam Islam yang perlu kita ketahui dan kita tanamkan dalam hati dan jiwa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya takwa, Allah mengulang kata ini sebanyak 15 kali dalam Al-Qur'anul Karim untuk menunjukkan bahwa di antara ajaran pokok dalam Islam adalah adanya unsur ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena takwa menjadi satu-satunya barometer menilai tingginya derajat seseorang sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dalam kalimat ini menurut ilmu nahwu sharaf ada terbilang nun tauhid yang artinya inna akramakum indallaha atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya ayat innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui serta Maha meneliti. Selain itu, beberapa abad yang lalu dikisahkan Rasulullah juga pernah memberikan hadis kepada para sahabatnya serta umatnya ketika ditanya perihal mayoritas penduduk surga. Kemudian Nabi menjawab bahwa mayoritas dari penduduk surga adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW, su'ila Rasulullah an aksiru ma yudkhilun nas al-jannah qala taqwallahu wa husnul khuluq. Yang artinya Rasulullah pernah ditanya perihal sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Ia menjawab, qala taqwallahu wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah serta berakhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Untuk menjadi pribadi yang bertakwa, terlebih dahulu kita semua harus mengetahui perihal sebab-sebab ketakwaan itu sendiri. Dengan mengetahuinya, kita akan lebih mudah untuk menempuh jalan orang-orang yang bertakwa. Berikut ini adalah penyebab-penyebab takwa yang bisa kita lakukan menurut Syekh Hasan dalam karyanya yang berjudul Ta'isirul Khalaq fi Ilmi Akhlak. Pertama yaitu mengakui kehinaan diri, merasa hina dalam awak kita sendiri. Yang pertama, seorang bisa bertakwa adalah mengaku bahwa dirinya hamba yang hina dan lemah. Sedangkan Allah
adalah zat yang maha kuasa dan maha mulia. Dengan demikian tidak sepantasnya bagi kita semua untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah semuanya maha takdir, ada di bawah kekuasaannya. Kedua yaitu penyebab bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebaikan. Penyebab ketakwaan kedua yang bisa untuk penyebab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu lakukan dan kita upayakan bersama adalah selalu mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Allah selalu berbuat baik kepada makhluknya tanpa memandang yang taat dan yang ahli maksiat. Dengan mengingatnya, maka kita semua akan mudah bersyukur dan tidak akan pernah ingkar atas segala nikmat yang diperolehnya. Yang ketiga yaitu untuk bisa penyebab bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua untuk mengingat kematian. Karena sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang ada nafasnya, dha'iqatul maut, pasti akan menemui yang namanya maut. Selain dua sebab atas, ada hal penting yaitu untuk menempuh jalan takwa, yaitu selalu mengingat kematian. Dengan mengingatkan, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih hati-hati dan lebih istiqomah menjalankan semua kewajiban dan menjauhi larangannya sebagai bekal yang akan kita bawa menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selain berusaha untuk melakukan 3 hal penyebab takwa di atas, kita semua juga harus mengingat bahwa setelah kematian hanya akan ada 2 tempat sebagai peristirahatan kita semua, yaitu surga dan neraka. Orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka yang tidak bertakwa akan ditempatkan di neraka di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selain kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan kita semua untuk hidup selalu bermanfaat. Yang pertama yaitu kita hidup bermanfaat bisa melalui ilmu kita. Dengan ilmu kita selalu mengajak kepada umat, kepada keluarga, kepada teman atau bermasyarakat untuk selalu berbuat baik. Itu bisa menyebabkan hidup kita bermanfaat. Yang paling pokok selalu husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Yang kedua yaitu hidup bisa bermanfaat, bisa kita gunakan sebagai yaitu harta benda kita. Untuk bisa sering bersedekah, berjariah kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, atau dan lain-lain. Karena semua itu tidak akan habis, akan menunjang kemanfaatan kita, hidup kita, harta benda kita. Yang ketiga yaitu bisa menunjang hidup bermanfaat dengan jabatan atau dengan
aktivitas kita. Misalnya ada jabatan kita menjadi apa, untuk selalu bermanfaat kepada orang lain, bisa bertanggung jawab seperti yang digambarkan Rasulullah selalu rahmatan lil alamin kepada umat di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mungkin demikian khutbah Jumat perihal ketakwaan dan manfaat yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang takwa. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah dan segala menjauhi semua larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan kita seorang yang menjadi ala ridho wa husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min shalawati was sadaqati wal balaghil Qur'an wa jami' ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami' amalina innahu wal hakimul alim. Aquli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul lam tazal ala kulli syai'in wakila. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramil awwalin wal akhirin, المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بالدوام في السماوات والأرض. أما بعد، فيا أيها الخادرون اتقوا الله، اتقوا حق تقاته. دار المباحث ما ظهر منها وما بطن، وحفظنا على الطاعات وحضور الجمعات والجماعة والصوم وجامع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدعا بنفسه واستعنى بملائكة المساحات بقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن، من بلادنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين آمة، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله الأكبر. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا